apakah kalau saya Mbak kebetulan kontrak saya habis, terus extend visa 6 bulan nih, lah waktunya ganti KTP, terus bagaimana Mbak? Boleh enggak? Kan izin tinggalnya tanpa kontrak. Boleh, Anda masih diperbolehkan ganti KTP, update Hongkong ID dibolehkan. Karena kemarin sudah ada yang mencoba ya, dia nggak nambah kontrak, terus dia hanya extend visa 6 bulan, kemudian dia booking dan datang ke pembuatan Hongkong ID dibolehkan. Jadi tidak ada masalah selagi ada visa tinggal, seperti itu kayak. Selamat pagi. Pagi-pagi ngopi ya. Karo ngopi rek, ben santai, uteke ben rada encer ya. Oke, nah karena saat ini imigrasi juga sedang suspended, kondisi Hongkong semakin horor. Akhirnya banyak majikan pula yang meminta CC-nya untuk menunggu CC baru. Nah, ini juga menjadi fenomena yang kemarin kita diberi izin tinggal tambahan tanpa kontrak itu 1 bulan di awal. Kemudian 3 bulan, masih ingat? Nah, dan kali ini akhir tahun di tanggal 31 Desember itu ada pengumuman terbaru, yaitu imigrasi Hongkong mengumumkan akan ada dibolehkan extend visa tanpa kontrak sampai 6 bulan ya. Nah, ini bagi teman-teman yang bagaimana sih Mbak kok sampai 6 bulan ini? Nah, kalau majikannya mau ganti CC, sementara CC-nya mungkin mau pulang atau mau ganti majikan ya kan, terus CC-nya dari Indonesia belum ada. Jadi majikan otomatis akan meminta Anda untuk tinggal sementara menunggu sampai proses CC-nya ada. Nah, ini bagaimana Mbak caranya? Yang pasti nggak bisa online. Itu saja jawaban saya, yang pasti nggak bisa online. Tata caranya extend visa, syarat-syaratnya tetap sama. Yang membedakan adalah surat permohonannya ya. Surat permohonan extend visa dari majikan ini berbeda ya. Yang isinya meminta Anda untuk extend 6 bulan ke depan di mana tanpa ada kontrak kerja, tetapi majikan harus bertanggung jawab atas fasilitas, akomodasi dan juga kebutuhan Anda. Nah, di sini memenuhi ini harus ditulis di dalam surat permohonan dan itu wajib ditandatangani kedua pihak yang berisi tentang mutual agreement ya kan. Nah, dulu mutual agreement maksimal itu 1 bulan ya. Yang asli adalah maksimal 1 bulan. Yang ini kan 6 bulan. Nah, terus kemarin ada yang bertanya juga ya kan, gimana Pak ini sebenarnya, itu pertanyaan di kolomnya KJRI ya, kolom komentar page-nya KJRI, tapi tidak dijawab sama adminnya, dan kebetulan karena saya membaca jadi saya membantu menjawabnya. Nah, untuk extend visa 6 bulan ini sebenarnya kalau kalian masih ingin bekerja lagi di Hongkong, saya tidak menyarankan. Tetapi terserah kepada teman-teman. Kenapa saya tidak menyarankan? Karena ini menguntungkan majikan Mbak. 6 bulan kalian tanpa kontrak ya, terus di saat nanti terjadi apa-apa kan kalian asuransinya nggak ada. Memang majikan wajib menanggung semuanya, dari akomodasi, kebutuhan, fasilitas dan lain sebagainya. Memang majikan harus harus menanggung dan bertanggung jawab semua. Tetapi kan kalau saat ini kondisinya Hongkong seperti ini, terus ternyata kalian nanti positif ya kan, itu akan menjadi beban mental buat teman-teman deh. Percaya atau tidak, akan menjadi beban mental ya kan. Memang majikan akan memberikan biaya itu gitu loh, dan tidak ada masalah ya kan. Memang diharuskan ke depannya, kalaupun iya, kalian pasti akan merasa beban mental, percaya ya. Terus apakah sebaiknya saya renew Mbak Kontring? Karena saya mau ngambil setahun saja, tidak ada masalah. Yang lebih mudah lagi kalau ada kontrak kerja, itu teman-teman hak-haknya jelas, kewajibannya jelas ya kan. Kalau tanpa kontrak kan susah seperti itu.
Terus tadi ada lagi yang inbox begini, Mbak, saya kan extend hanya 6 bulan tanpa kontrak. Seandainya kurang dari 6 bulan itu boleh ndak saya pulang? Ya boleh saja, kan itu tanpa kontrak. Jadi bukan berarti Anda harus menghabiskan sampai 6 bulan, tidak. Jadi tidak ada keharusan. Kalau memang pembantunya ternyata juga datang lebih awal, Anda pun juga harus keluar kan, ya toh. Nah, jadi extend visa tanpa kontrak 6 bulan ini syarat-syaratnya adalah sama ya. Sekali lagi syarat-syaratnya adalah sama, yaitu kontrak kerja Anda. Kemudian form ID 988A. Kemudian surat undertaking employer. Kenapa undertaking masih? Ya karena nanti kalau ternyata Anda kena COVID dan harus karantina. Terus ditambah lagi surat permohonan mutual agreement extension of stay yang tanpa kontrak. Ya, jadi mutual agreement extension of stay itu judul suratnya. Nanti tak bikinkan. Kemarin saya memang belum membikinkan dan masih ada teman-teman yang bertanya, pantes Mbak tak cari di Facebook, tak cari di Google nggak dapat. Betul, karena saya memang belum membikinkan. Nah, terus nanti kalau teman-teman mau ganti majikan, bagaimana Mbak kontrak ternyata berubah pikiran? Nah, ini kebijakan imigrasi Hong Kong ya. Dari tahun kemarin di saat ada pengumuman extension of stay tanpa kontrak itu maksimal 3 bulan, Anda boleh ganti majikan atau proses majikan baru, tetapi Anda harus pulang ke Indonesia. Jadi tidak serta-merta Anda dibolehkan menunggu visa di Hong Kong meskipun status Anda finish ya. Jadi perlu diperhatikan ini, makanya dipikir kembali kecuali Anda renew kontrak dengan satu majikan yang sama ya. Kalau Anda renew kontrak misal, Mbak saya nggak jadi pulang deh, kan saya nggak mau sibuk ini karantinanya ya kan, masih ribet ya kan, masih mamang lah, saya bimbang ragu mamang wes mbuh bosomu apa aku nggak ngerti, intinya isek maju mundur cantik ya, isek masih suka dolar lah ya. Jadi kalian masih ingin bekerja lagi, kalau kalian renew dengan satu majikan yang sama setelah extension 6 bulan ya dibolehkan. Nah terus kapan Mbak waktunya renew? Sebaiknya yo terserah, kurang dari 2 bulan itu juga boleh kalian melakukan menandatangani kontrak kerja, memproses kontrak kerja baru kalian dengan agensi. Nah itu juga dibolehkan. Jadi boleh renew kontrak dengan satu majikan yang sama, juga boleh untuk ganti majikan, tetapi kalau Anda pergantian majikan, Anda harus menunggu prosesnya di Indonesia, tidak boleh di Hong Kong. Kalau Anda renew ya bisa sebelum visa expire 6 bulan, Anda sudah mulai tanda tangan dan memulai aplikasinya seperti biasa. Nah, ini yang menjadi extension of stay tanpa kontrak di Hong Kong yang saat ini. Nah, terus nanti pasti masih ada lagi yang bertanya begini, Mbak Kontreng, kalau nggak jutking gimana ya? Harusnya jutking ya. Pertanyaan ini akan berulang dan berulang lagi ya. Dan itu linknya sudah kita bahas ya. Mungkin kalau teman-teman selalu ingin update info, yaitu ikuti Facebooknya saya atau ikuti channel YouTube-nya. Nah, di sana akan kita update seputar informasi tentang ketenagakerjaan dan juga update tentang pelayanan publik, update tentang extension of stay dan juga yang terbaru ya kan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan jika teman-teman positif, nanti itu ada covernya kalau kalian ada kontrak kerja. Tapi kalau kalian nggak ada kontrak kerja ya tetap ada, tapi kan tidak sama ya. Nah, jadi teman-teman tidak disarankan sih, tapi kembali lagi ke teman-teman. Nah, terus untuk apakah kalau saya Mbak kebetulan kontrak saya habis, terus extend visa 6 bulan nih, lah waktunya ganti KTP, terus bagaimana Mbak? Boleh enggak? Kan izin tinggalnya tanpa kontrak. Boleh, Anda masih diperbolehkan ganti KTP, update Hong Kong ID dibolehkan. Karena kemarin sudah ada yang mencoba ya, dia nggak nambah kontrak, terus dia hanya extend visa 6 bulan, kemudian dia booking dan datang ke pembuatan Hong Kong ID dibolehkan. Jadi tidak ada masalah selagi ada visa tinggal seperti itu kayak. Tapi ingat ya teman-teman,
di sini kembali lagi ke kebutuhan teman-teman, ya kan? Kalau extend visa mutual agreement artinya tidak ada kontrak kerja, kalian juga tidak berarti kalau kalian pulang meminta uang tiket lagi, tidak loh ya. Jadi misal dari 6 bulan ini kemudian renew kontrak, loh Mbak, yang 6 bulan ini saya berhak libur tahunan dan tiket enggak? Ya tidak, karena itu tidak ada kontrak kerja seperti itu. Nah, jadi jangan di mix up ya, jadi jangan terkecoh bahwa yang 6 bulan ini bukan karena kontrak kerja. Kalau kalian merenew artinya sudah beda lagi. Nah, setelah Anda finish ini otomatis tiket Anda kan ditahan ya sama majikan karena mungkin Anda mau pulang, ya kan? Jadi Anda belum mendapatkan tiket yang diuangkan, artinya tiket Anda belum dibelikan. Atau sudah dibelikan lah ya, terus hingga akhirnya di cancel karena Anda tidak jadi pulang. Nah, kalau di cancel otomatis di refund. Nah, refundnya ini Anda boleh minta ke majikan ya. Ini untuk tiket. Jadi tiketnya bukan berarti double. Jadi setelah finish kontrak, extend visa 6 bulan tanpa kontrak, terus kalian nanti juga minta tiket lagi dan libur tahunan lagi. Tidak ya. Jadi libur tahunan dan tiket itu hanya terjadi di saat kontrak Anda berakhir. Dan selama 6 bulan itu kontrak Anda sudah berakhir. Itu sudah bukan lagi ada kontrak. Nah, jadi jangan sampai kalian adu argumen dengan majikan, kalian di tempat yang salah. Nanti malah jadi masalah, ya kan? Nah, terus teman-teman juga perlu diperhatikan ya, masalah libur tahunan ini juga masih banyak hak-hak finish kontrak, masih banyak teman-teman yang masih belum paham atau mungkin masih kurang update infonya ya. Dan sebenarnya sudah kita bahas berulang kali ya kan. Nah, tapi nggak masalah sih ya. Terus untuk extend visa 6 bulan ini bayarnya berapa Mbak? Kan cuma 6 bulan. Untuk visa fee tetap sama 230. Dan untuk yang 6 bulan ini tidak bisa online, tapi bisa Dropbox. Ya, bisa Dropbox, bisa pos. Karena saat ini kondisi seperti ini, tapi hanya di Wancai, tidak bisa di tempat lain ya. Untuk extend visa 6 bulan tanpa kontrak hanya bisa dilakukan di Wancai. Nah, dan nanti pengambilannya tidak perlu pengambilan ya sekarang, tidak perlu pengambilan, sama untuk visa 6 bulannya juga sama, yaitu barcode. Nah, jadi e-visa lagi sama. Nah, perhatian buat teman-teman semuanya, extend visa tanpa kontrak itu adalah mutual agreement dan dimana kebutuhan teman-teman. Tak ulangi lagi ya, nggak ada kontrak kerja. Jadi nggak ada hak-hak seperti kontrak kerja. Harus diulang berulang-ulang kali biar teman-teman masuk ya kan. Nah, silahkan kalau kalian memang mau berganti majikan, artinya Anda harus pulang Indonesia dulu. Kalau Anda renew diperbolehkan ya kan. Kalau Anda memang mau pulang terus ya silahkan. Tidak ada masalah, tetapi ingat, tiket hanya ada di saat kontrak Anda berakhir, bukan di 6 bulan tersebut, dan libur tahunan tidak termasuk di yang 6 bulan tersebut. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, bye-bye.